Oke, shalom semuanya. Ya, baik yang online di Zoom maupun yang menyaksikan secara recorded. Shalom. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita semua. Malam hari ini kita sama-sama dari Gereja IHK akan mengadakan cell group ya yang namanya GIC atau Grow in Christ. Sebuah wadah yang menggunakan media online yaitu Zoom, tempat kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Oke, tentunya teman-teman yang mau bergabung bisa sama-sama bergabung secara live ya, secara langsung di Zoom ya setiap hari Selasa jam 7:30 malam ya. Nanti bisa kontak PIC-nya itu Kok Yusuf. Oke, kita sama-sama akan memulai acara kita. Nah, saya bisa minta ada Ci Lydia nih. Ci Lydia atau Koniki? Lydia kok. Oh, Ci Lydia bisa berdoa untuk memulai acara GIC kita, Ci. Silahkan, Ci. Oke. Mari kan kita satukan hati kita untuk berdoa pada malam hari ini. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk cita-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan GIC, Bapak, kiranya Engkau memberkati pikiran, mulut, dan hati kami, agar kami bisa terfokus kepada firman-Mu, ya Bapak, dan agar kami bisa menjalankan firman-Mu pada hari ini dengan penuh iman, ya Bapak, dan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih, Allah Bapa. Amin. Oke, terima kasih Ci Lydia. Kita semua sama-sama akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya akan mute semuanya. Kita sama-sama akan memuji Tuhan ya. Masih punya Tuhan, punya
Oke, baik. Kita semua sama-sama sudah mendengarkan dan juga menaikkan pujian. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua kembali kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami semua yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan secara recorded, boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan kami bukan hanya mau jadi pendengar, tetapi kami mau juga jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya kok Yusuf. Shalom semua, terima kasih Pastor Fendi yang sudah membawakan acara ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jelas nggak ya kalian? Ada dua kok, jadi eko kok. Mungkin satu dimatiin nih. Oke. Sudah kok? Siap. Oke, Grow Increase 4.0 Selasa 5 Juli 2022, temanya tentang Alkitab. Aku baca langsung. Alkitab terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi sejarah dan panggilan Tuhan kepada bangsa Israel serta nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan akan datang sebagai juru selamat. Perjanjian Baru berisi teladan hidup Tuhan Yesus dan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta petunjuk agar manusia dapat memperoleh keselamatan, tatanan hidup orang Kristen. Jadi sebagai kita anak-anak Tuhan, percaya, menjadi orang percaya itu, kita wajib membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita, hidup kita terang dalam hari demi hari yang kita lalui, menjadi benteng dalam hidup kita setiap hari. Karena apa? Setiap hari banyak pencobaan-pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Makanya setiap pagi saya wajibkan hidup saya untuk membaca firman, supaya hidup saya itu tidak tergoda hal-hal duniawi. Karena saya percaya kalau kita tidak punya pegangan firman dalam hidup kita, maka hidup kita akan terbawa nafsu, terbawa keserakahan, terbawa iri, dengki dalam apa yang ada di dunia ini. Makanya saya awali hidup saya, bangun tidur, saya wajibkan untuk membaca firman setiap hari 2 pasal, dan saya memuji Tuhan. Dalam setiap hari saya dan keluarga sebelum memulai aktivitas juga saya bersatu hati berdoa, mengucap syukur dalam setiap hari yang Tuhan berikan penyertaan kepada saya dan keluarga saya. Nah, di sini peranan Alkitab bagi orang percaya ada 5. Yang pertama, mengandung janji terbesar di dunia ini. Penyerahan total Allah untuk keselamatan umat ciptaannya. Firman-Nya ada di Yohanes 3 ayat 16. Aku bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, untuk Bapak kita yang sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi pedoman hidup kita. Jadi kita harus ucap syukur karena begitu besar Allah, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan
keselamatan oleh iman. Firman Allah itu akan memberi pencerahan kepada manusia di dalam kekelaman. Firman-Nya ada di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kehidupanmu. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, serta memberi terang dalam perjalanan di dunia yang semakin jahat. Mazmurnya ada di 119 ayat 105 sampai 130. Aku bacakan Mazmur 119 ayat 105 sampai 130. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, supaya berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-tita-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusaka untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat di 115, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslimat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah menolak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas 2. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala tita-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, sebab itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersikap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, peranan Alkitab bagi orang percaya memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita harus yakin walaupun kita belum melihat, tapi kita harus percaya Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik ketika kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, memberi kehidupan.
Firman Allah memberikan makanan sehat untuk kerohanian kita. Firman-Nya di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memberikan kehidupan yang baru. Firman-Nya di Yohanes 6 ayat 3. Roh yang memberikan rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, yang keempat, firman Allah itu kreatif dan punya daya mencipta. Tuhan menganugerahkan kuasa untuk menciptakan dalam firman Allah ke dalam hidup manusia. Oleh karena itu, harus menguasai lidah dan berhati-hati dengan ucapan. Firman-Nya di Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Aku baca ayat 6-nya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah dan semuanya ada. Dan kehendak Tuhan untuk kita hidup berbuah. Firman-Nya ada di Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan hikmat hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Firman Allah itu kreatif dan punya daya mencipta. Jadi ketika kita percaya mendengarkan firman Tuhan, kita jangan terlalu mudah khawatir ya. Setiap pencobaan yang kita alami, kita percaya aja dalam apapun juga Tuhan pasti tolong kita. Selagi kita hidup benar dan percaya, seperti Mazmur ayat 103 berkata, ketika kita hidup benar, maka setiap musim apapun kita tetap bertumbuh dan berbuah. Kita seperti tanaman di aliran tepi sungai. Jadi aku juga dalam setiap ketika aku mengalami masalah tentang usaha baru dengan masalah pribadi, keluarga, ya aku tetap berharap dalam Tuhan. Aku tidak mudah marah dan tidak mudah emosi. Aku harus diam dan aku percaya kalau aku diam pasti ada solusi yang terbaik. Karena kalau kita mudah marah dalam setiap masalah, pasti kita akan menciptakan hal-hal yang bodoh. Makanya selama hidup aku belajar firman, aku mengetahui ketika aku memiliki masalah dalam hubungan keluarga, dalam keluarga itu aku selalu diam dan tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sampai kita berlaku bodoh dengan kata ucapan kita. Karena setan itu senang kalau kita dalam keadaan emosi, keadaan marah, setan itu pasti masuk ketika jiwa kita kebuka, setan itu masuk, dia bisa menghancurkan hidup kita dengan setiap perkataan kita, apa yang kita lakukan pada saat marah itu membuat hidup kita semakin hancur. Jadi ketika aku percaya dengan firman, aku setiap ada masalah, aku diam, aku berdoa, aku memuji Tuhan, di situ ada ketenangan dalam hidup saya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan apapun, tetap mengadu kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan kita punya masalah, keluar kata-kata, cerita kepada tetangga, kepada teman. Lebih baik kita diam, jangan sampai kita mengeluarkan setiap perkataan yang tidak mengandung baik, tetapi mengandung perkataan yang tidak baik, bisa menyakitkan hati orang juga. Dan dalam setiap usaha, saya juga tetap percaya dengan iman saya ketika saya
usaha dengan benar dan tidak merugikan orang lain, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Apa yang saya kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yang kelima, firman Allah itu pedang. Pedang yang bisa kita gunakan untuk melawan kuasa jahat. Gunakan dengan bijak dan juga tepat guna dalam kehidupan kita. Firman-Nya ada di Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, hidup kita harus bersumber dari firman Tuhan. Jangan kita fokus kepada ego. Belajarlah firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu wajib dalam hidup kita. Baca terus. Kenapa? Kita perlu perisai, kita perlu pelindungan dari setiap firman yang kita baca, kita renungkan, supaya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, apa kita berbuat curang, ataukah kita mau merugikan orang lain, ataukah kita mau menjahatkan orang lain, ataupun orang lain mau menjahatkan kita ada perisai, ada pelindung. Roh Kudus akan menolong setiap hidup kita ketika kita ada selalu dekat berhubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya firman itu menguatkan hidup kita, firman itu adalah pelita untuk kaki kita dalam setiap apa yang kita kerjakan, dan kita lakukan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih firman yang sudah saya sampaikan, dan mari kita satukan dalam hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Anak-Mu sudah selesai membicarakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami bukan hanya mendengar, tetapi memperlakukan setiap firman yang kami dengar Tuhan. Ketika itu salah, kami tidak akan melakukan Tuhan, tetapi kami mau hidup benar di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup dengan segambar dengan serupa-Mu Tuhan, supaya hidup kami terang dan kami dilindungi oleh firman dalam setiap aktivitas di dunia ini Tuhan. Banyak pencobaan-pencobaan yang harus kami lawan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman ini hidup kami semakin terang dan bertumbuh Tuhan, dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah saya sampaikan biarlah menjadi rema bagi setiap hidup kami dan subur di hati kami Tuhan, di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau diskusi tentang firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat dalam setiap pembicaraan ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Ko Dedi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pastor. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ini dalam rangkaian kita mempelajari keselamatan ya. Hari ini kita sampai di, kalau menurut saya sih di bagian terakhir nih, karena kita sudah membahas mengenai firman Allah, yang mungkin minggu depan masih akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan dan ketidaksalahannya. Tapi tentunya kita mengucap syukur kalau kepergian Tuhan ke surga itu tidak hanya meninggalkan Roh Kudus, tapi juga memberikan guidelines ya. Guidelines-nya itu dalam bentuk firman Tuhan ya, Alkitab buat kita, dan kita perlu mengucap syukur. Oke, sudah diceritakan panjang lebar, juga sudah diajarkan panjang lebar oleh Ko Dedi. Sekarang kita mau bahas, dan semoga kita bisa pembicaraan kita jadi berkembang, sehingga kalau ada banyak keraguan maupun ada banyak pertanyaan yang selama ini kita pendam terhadap firman Allah, bisa kita bahas bersama-sama ya. Ini mungkin kita ke Bu Tri dulu nih. Shalom Bu Tri. Selamat malam Bu Tri. Shalom. Shalom Pastor Satan. Shalom teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam Bu Tri. Bagaimana kita belajar nih Pak Pastor Dedi ini mengajarkan tentang firman Allah. Nah, bagaimana yang ada yang mau ditambahkan, atau mungkin
Bu Tri punya pengalaman khususnya dengan firman Tuhan. Iya, Kak, untuk kali ini saya nggak ada pertanyaan sih, karena kan memang kita orang percaya ya, memang itu salah satunya alat senjata dari Tuhan untuk kita supaya kuat, punya iman, dan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Asal kita mau membaca, memahami, dan melakukan gitu, tapi ya sesuai dengan yang bisa kita lakukan aja dulu, jangan yang muluk-muluk kan nggak bakalan juga kan, semuanya juga anugerah Tuhan juga, tuntunan Dia kan, kalau mau maksakan diri kan nggak bakalan bisa juga sesuai dengan firman Tuhan tuh, karena firman Tuhan itu kan benar-benar pedang ya, yang kelima itu, jadi emang susah sebenarnya, bacanya sih gampang ya, disuruh 2 pasal kita bisa 5, bisa 6 pasal, tapi untuk memahaminya, untuk mempraktekannya kan terlalu sulit. Ya itu aja sih tambah dari saya. Cuman kalau pengalaman dari hidup saya mengenai firman Tuhan ini, ya memang kalau saya lepas dari firman Tuhan ya nggak bakalan bisa sampai sekarang ini gitu loh. Karena memang benar-benar firman Tuhan itu kekuatan bagi saya membimbing anak-anak saya, memimpin rumah ini ya. Walaupun harusnya kan pemimpin rumah itu kan suami ya, tapi kan mungkin kehendak Tuhan dari istri dulu baru menuntun suami dan anak-anak. Nah itulah pokoknya paling in the best lah firman Tuhan bagi saya, kekuatan banget ya, itu aja. Puji Itu aja dari Tuhan. Ya Bu Tri, tadi saya juga mau komentar, itu ada yang disuruh baca 2 jadi 5, ada juga yang disuruh baca 2 jadi 1 malah ada yang ketiduran Bu Tri. Begitu ya itu Bu Tri. Ya, Bapak Ibu, ya memang menarik ya. Firman Tuhan itu selalu mengarahkan kita. Ya, tadi saya tertarik juga tuh. Walaupun kepala keluarganya itu suami, tapi kalau memang firman Allah sudah kalau bahasanya perjanjian lama itu hinggap ya. Hinggap di atas istri dulu ya nggak apa-apa. Istri kan biar bagaimanapun suami itu kepala, istri itu leher ya. Lehernya itu yang nanti dibenerin dulu ya. Coba kalau kepalanya bener, kalau lehernya semurat ya bengkok-bengkok juga, Ibu Tri. Jadi makanya sebelum minum simvastatin maupun allopurinol ya diberikan dulu obat firman Allah ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Tri. Nah, ini ada juga Bu Tri, selain Bu Tri ada juga ini Ci Lydia. Waduh, ini Ci Lydia nih. Bagaimana Ci Lydia? Pengalamannya? Nanti suaminya beda lagi loh, suaminya jangan idem. Wah, ini kalau idem ini nanti saya kasih stempel nanti. Biasa itu idem berarti. Ya, gimana Ci Lydia? Shalom. Kalau misalnya untuk firman itu banyak sekali ya perubahan-perubahan gitu loh. Dari yang dulunya hidup itu mungkin sebelum benar-benar mengenal Tuhan, mungkin ke gereja, tapi benar-benar tiap hari bertekun. Tapi ketika mulai bertekun, membaca firman, itu satu persatu diubahkan oleh Tuhan. Mungkin karena dan juga banyak janji Tuhan ya, yang jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Jadi memberi kekuatan dalam hidup saya sendiri seperti itu. Lalu dengan masa yang sekarang seperti ini, kalau misalnya tidak membaca firman, mungkin udah kehilangan arah ya kita semua. Jadi dari setiap hari membaca firman, Tuhan kasih peneguhan, kadang kasih teguran juga, seperti itu. Dan itu akan memimpin jalan kita setiap saat. Sharingnya, Sebelum Ci Lydia sharing nih, pertanyaan nih Ci Lydia nih. Kali ini saya yang mau nanya nih. Ini dunia kebalik ini, saya mau nanya. Menurut Ci Lydia, ya, dengarkan pendeta berkhotbah, apakah sama dengan baca firman? Kalau misalnya dengar pendeta berkhotbah dengan baca firman, menurut saya beda ya. Menurut saya, karena kalau misalnya kita baca firman, Tuhan langsung berbicara sendiri dengan kita melalui firman.
Tetapi kalau misalnya dengan pendeta, pendeta adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Jadi kita akan lebih peka jika kita membaca firman itu sendiri. Kalau menurut Lydia seperti itu. Ya. Ya. Jadi tidak selalu sama ya. Ya, tapi pendeta itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan firman-Nya. Seperti itu. Oke. Ini jadi bahan perenungan buat kita semua Bapak Ibu. Karena seringkali banyak pertanyaan datang kepada saya bertanya begini. Pak, saya minggu ini ke gereja firman-nya nggak ke saya. Apa berarti Tuhan nggak bicara dengan saya? Nah, itu pertanyaan tuh. Karena seringkali orang tertuduh, wah kok saya nggak berasa firman Tuhan itu masuk, apa maksudnya menunjuk pada dia. Saya rasa ini juga perlu kita renungkan bersama-sama ya, Cidi dia ya. Ya. Karena seringkali banyak orang tuh ke gereja tuh pengen ditegur gitu. Oh, kok hari ini nggak ketegur sama khotbahnya Pastor Fendi? Apa jangan-jangan Tuhan lagi diemin saya? Apa Tuhan lagi ngambek? Ya karena menurut saya kalau kamu mau ditegur ya jangan hanya dengarkan khotbah. Betul kata Cili dia tadi. Karena firman Allah itu kalau kita baca dalam keseharian baru nanti kan personal ya. Ya. Kalau khotbah itu kan bisa jadi dalam bentuk pengajaran untuk kita bekal atau juga bisa buat senjata kan gitu ya. Jadi hari ini bisa jadi bekal, besok tiba-tiba jadi pedang yang nusuk hati kita, besokannya lagi hanya sekedar penguatan, sekedar memberikan sukacita. Oh berarti yang kamu lakukan sudah benar kan gitu. Ya jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan tertuduh kalau kita tuh dengar firman itu lalu kok hari ini kok kayaknya Pak Rudi Wijaya kok khotbahnya kok nggak nyentuh-nyentuh hidup saya sama sekali sih gitu. Karena mungkin bukan berarti Tuhan nggak ngomong ya, Tuhan sedang berbicara dengan pribadi yang lain kan gitu ya Cilia ya. Ya, tapi rata-rata dari yang pastor bicarakan dari Pak Paulus dan Fendi dan yang lainnya, itu rata-rata itu memang membuat kita juga kuat seperti itu. Jadi jadi memang pasti sebenarnya ada peneguhan buat kita sendiri. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya saja. Tapi kalau misalnya emang mau benar-benar dengar teguran dari Tuhan dengan membaca kitab suci, nanti ada pasti ayat, oh ternyata Tuhan mau bicara ini untuk saya pribadi. Gitu. Ya. Karena seringkali firman Tuhan tuh jelas, firman Tuhan itu kan tadi udah dibahas sama Pastor Dedi bahwa firman Tuhan itu obat, makanan, tapi seringkali juga berfungsi sebagai obat ya. Benar sekali. Jadi kadang-kadang jadi obat, tapi lebih seringnya memang jadi makanan buat jiwa kita, puji Tuhan. Ya, nah tentang obat, saya mau sedikit sharing nih tentang obat. Nah, dulu itu susah tidur. Pikirannya nguyak, maksudnya banyak gitu loh. Pikiran pokoknya susah tidur, tapi ketika bertekun membaca firman, dengan mendengar peneguhan-peneguhan dari firman, terus ada banyak ayat-ayat membuat saya kuat, itu otomatis, saya sempat minum obat tidur 5 tahun, tapi otomatis pelan-pelan hilang. Itu luar biasa. Mungkin bukan obat tidur ya, tetapi karena firman Tuhan itu yang membuat saya itu tenang. Jadi tidurnya udah nggak pernah lagi tuh keganggu. Dari 5 tahun itu saya udah positif, nggak mau lagi minum, tapi dan setelah itu pelan-pelan benar-benar hilang. Itu luar biasanya dari firman. Dan tentunya bukan jadi, maksudnya dalam pengertian Alkitab jadi obat tidur begitu baca langsung ngantuk ya, tetapi memang memberikan kepada kita ketenangan. Aduh, ya. Karena ada juga yang begitu baca inilah silsilah Tuhan kita Yesus Kristus langsung tidur dia ngorok. Waduh, itu malah jadi bantal rohani deh. Ya, puji Tuhan. Makasih Cili dia, sebuah penguatan juga. Jadi apapun masalahnya,
obatnya ya firman Tuhan. Seperti apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Kayak gitu. Jadi jangan lupa, apapun sakitnya, mumetnya, obatnya itu baca firman. Oh, usaha lagi, susah. Wah, baca firman. Waduh, kaleng lagi, kurang laku, baca firman. Aduh, anak bandel, baca firman. Wah, itu obat untuk satu, untuk semua. Iya, puji Tuhan. Makasih Cilidia ya. Jangan Iya. lupa Pak Niki, kamu jangan ngabur. Nanti kamu juga dapat gilirannya. Iya. Nah, kalau enggak saya kasih kartu merah. Ya, ini sekarang saya mau ke Citabi dulu. Coba suatu Citabi. saat ada bahas tentang wahyu ya. Saya belum mengerti tentang wahyu. Menurut saya, pokoknya saya maksudnya suatu saat dijelaskan tentang wahyu lah, someday. Oh iya. Kalau tentang wahyu nanti coba kita panggil, Bu. Karena wahyu itu tukang jual bakso. Tentang kitab wahyu maksudnya. Oh, kitab wahyu. Lah, Ibu nggak ngomong kitab wahyu. Oke. Ibu bilang nggak ngerti wahyu. Ya, saya juga nggak ngerti kok wahyu baksonya enak. Iya. Oke, Ya, thank tolong you. agak spesifik ya, Bu ya. Soalnya saya itu kenal beberapa orang wahyu ya. Iya, Ya, thank puji you. Tuhan. Ya, nanti kalau kita ketemu di gereja bisa kita bahas bersama-sama. Wahyu itu menarik ya. Kitab apokaliptik, kitab yang memang dikategorikan apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Kitab yang perlu penyingkapan khusus dari Tuhan. Jadi bacanya itu tidak bisa letterlek. Tidak bisa menggunakan mata jasmani untuk baca lalu kita pahami, oh ini ya bagaimana ada kuda hijau, kuda kuning itu bagaimana coba? Kalau kecuali kudanya dicat pakai mowilek, kalau nggak katilak ya. Memang harus itu dengan anugerah Tuhan kita disingkapkan. Makanya kitab apokalipsis ya, apokaliptik itu. Jadi harus kita berdoa minta penyingkapan Tuhan. Bagaimana disebutkan, kamu itu matamu buta, kamu itu buta. Rupanya ada satu kota yang ditegur matanya buta. Rupanya di kota itu adalah kota penghasil obat mata terbaik zaman itu. Jadi bayangkan betapa menyedihkannya, kota yang menyediakan obat mata terbaik, penduduknya dikatakan buta sama Tuhan. Wah, itu dia menarik itu. Berarti butanya buta apa? Bukan buta jasmani, buta rohani. Nanti kita bahas itu banyak. Nanti banyak sekali itu. Menarik itu, menarik. Kitab Wahyu. Bukan Bapak Wahyu ya. Bapak Wahyu, bakso jawir. Ya, terima kasih. Citabi sepertinya mengibarkan bendera putih nih. Ya, saya berdoa Citabi sampai jumpa di gereja terus ya. Dengarkan firman dan juga baca firman ya. Semoga menjadi anak Tuhan yang mabrur ya, puji Tuhan ya. Si Santi. Si Santi kemana nih? Lagi skip call, bentar kok. Nanti Oh iya, lagi skip. Oke, saya akan langsung mengalahkan ke Bogor. Bogor, Villa. Ya, Citabi amin juga. Amin ya robbal alamin. Ya. Halo Pak Survila, bagaimana Pak Villa? Bogor, Ya, shalom. menyimak dulu sebentar. Bogor menyimak. Oke, kalau menyimak nanti saya kembali lagi kepada Bapak Villa ya. Korudi, shalom Pak Surudi. Ya, shalom hambanya. Ya, shalom Pak Sur. Ini sahabatmu tadi membagikan tentang Alkitab lagi. Firman Allah. Nah, ini. Ya, puji Tuhan lah. Ya, cukup bagus dan kita boleh belajar bersama lah pada malam hari ini mengenai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya seperti yang disampaikan hambanya sebagai pedang roh, sebagai ketopong. Ketika kita mengerti bahwa pedang itu bukan hanya menusuk ke kita, tetapi juga menusuk ke setiap orang yang mendengar, yang memang mau dibentuk dan memang mau diproses Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah satu pengajaran untuk kita belajar, untuk kita mau diajar, untuk kita mengerti atas setiap kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang menuntut setiap kita untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Bukan dari kata orang, tetapi kita sebagai orang yang benar-benar mau cinta Tuhan,
yang memang benar-benar mau mengenal Tuhan, kita harus belajar dari firman-Nya sendiri dan dari hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Ketika Betul. kita bisa menangkap remanya, kita bisa menangkap intinya, pasti kita bukan hanya orang yang dilindungi, tetapi memang orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang diberkati Tuhan itu banyak. Seperti kita akan bisa sering melihat di luar sana banyak orang yang diberkati. Tetapi berkat Tuhan berbeda dengan berkat orang dunia. Karena berkat Tuhan yaitulah damai sejahteranya. Seperti kita merasakan ketika hari ini kita belum melihat, tetapi ada rasanya. Rasanya itu rasa damai, ada rasanya rasa sejahtera. Karena firman Tuhan itu mengajarkan ya kepada setiap kita untuk bertumbuh seperti di gereja IHK lah. Karena gereja ini mengajarkan untuk kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Yesus. Ketika kita semuanya sudah terjadi, pasti kasihnya meluap-meluap menjadi satu buah yang manis, menjadi buah-buah yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah Pastor Charlton yang bisa saya tambahkan kembali. Saya menangkapnya ini memang Pastor Rudi ini mengarahkan kita untuk punya inisiatif, Bapak Ibu. Jadi bagus nih teguran dari Pastor Rudi bahwa keselamatan itu sudah diberikan dalam hidup kita. Sekarang itu kau mau belajar atau enggak ya inisiatif dari diri sendiri ya Pastor Rudi ya. Amin, amin. Jadi jangan kita sekarang itu berharap tuh disuapin terus Bapak Ibu. Betul nih teguran dari Pastor Rudi bahwa ini kamu yang mendekat kepada firman Tuhan. Jangan selalu berharap firman Tuhan yang mendekat kepada kita. Ini bagus nih. Semoga kita semua bukan tersadarkan ya, tapi apa ya? Kembali menyala-nyala. Kayak orang tuh zaman dulu kalau hobi bola misalnya. Itu kan menggebu-gebu tuh. Dipelajari itu. Siapa itu? Eric Cantona. Wah, tingginya berapa? Tendangannya sekuat apa? Wah, bajunya pakai nomor berapa? Sepatunya ukuran berapa? Warnanya kayak gimana? Itu dikejar semua. Sama juga kita dengan Tuhan. Ini kita yang kejar firman Tuhan. Ya, terima kasih Mas Rudi. Teguran yang baik untuk kita Terima semua. kasih hambanya. Ya, puji Tuhan. Makasih Pak Rudi ya. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita mau jadi pedang yang tajam. Ya kan, kita juga mau menggunakan pedang yang tajam. Ya, kita harus ambil inisiatif. Saya tuh seringkali istri saya tuh setiap sebulan sekali datang sama saya. Ini tolong diasahin pisau saya. Nah, berarti dia itu memang mau pisaunya tajam, dia berinisiatif datang ke saya asahkan. Kan nggak mungkin pisaunya tiba-tiba datang sendiri. Gue kurang tajam nih, asahin dong. Gitu. Nggak bisa, saya teriak setan itu. Kok pisau bisa loncat sendiri kayak pocong, itu kan nggak mungkin. Harus istri saya datang, karena dia butuh. Oh, dia butuh pisau yang tajam. Datang ke orang yang tepat. Sama juga kita kalau mau pisau yang tajam, datang juga ke orang yang tepat. Kayak gitu. Kurang lebihnya. Pak Niki? Shalom Pak Niki. Nah, Pak Niki bagaimana Pak Niki? Kita itu sekarang butuh firman ini. Sekarang itu dunia makin stres ini. Saya nyimak aja. Oh, aduh. Nyimak itu pelanggaran itu. Itu masih masukin ke celengan 5.000. Saya masih belum mengerti firman, Pak Charlton. Ya. Dan saya lagi mau belajar untuk membaca firman karena pas khotbah kemarin dan pas GIC sekarang ini kayak suatu peneguhan dan suatu teguran dan sentilan gitu. Karena kelemahan saya itu ya baca firman itu kan, sampai istri saya ngomel-ngomel terus baca firman gitu. Ya, saya pernah membaca dari Matius, saya rajin Matius, Markus, terus sampai Lukas. Di situ saya tersendat gitu. Jadi agak malas-malas gitu. Lukas 3 bulan nggak kelar-kelar saya baca. Nah, ada pas ini ngebahas soal firman dan Alkitab gitu. Jadi ya pas juga ya, tadi juga istri saya juga tegur saya sampai ribuan kali itu, sampai saya
apa namanya kuping saya. Enggak. Nah, saya harus berikan sebuah bukan peneguhan tapi memang kenyataan. Ya, Dari 4 Injil sinoptik ya. Injil sinoptik itu Injil yang memiliki kesamaan kalau cerita. cara penulisan ya. Kan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya. Memang Matius, Markus dan Lukas itu berat dalam pengertian sudah dibuktikan oleh banyak orang memang dalam proses membacanya itu sangat berat. Kalau memang nggak diniatin susah. Nanti begitu masuk Yohanes enteng, kisah para rasul enteng, begitu masuk ke kitab Roma itu pusing lagi. Gitu. Jadi memang begitulah karena tulisan-tulisan rasul-rasul itu terutama ya di Perjanjian Baru sangat teknikal ya. Kalau Perjanjian Lama itu kan lebih kepada fakta. Oke, ukurannya ini 16 hasta. Itu kan kayak kalau film itu intronya gitu loh, bikin baseline-nya dulu. Oh, ini bahtera ini ukurannya segini. Bikin tirainya bait suci ukurannya segini, bahan penyusunnya begini, tebalnya segini. Jadi itu kayak fakta-fakta. Jadi kita bacanya juga asal lalu tuh nggak apa-apa gitu loh. Kan kita juga nggak bakal bikin tirainya bait suci kan. Jadi nggak perlu dihafalin ukurannya. Tapi kan kalau baca Matius, Markus, Lukas itu memang berat. Jadi saya juga mengaminkan itu. Saya juga dulu susah. Makanya saya selalu bawa Oreo sama susu. Sambil baca saya kupas Oreo, makanya badannya gede. Oh, Iya, itu sejarahnya ya. ditemani oleh Oreo. Saya kan biskuit kesukaan saya Oreo, Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu bawa Oreo sama susu itu. Jadi saya sambil buka Matius, wah saya culek mata saya pakai Oreo biar sadar itu. Itulah kisahnya Bapak Ibu. Membaca kitab ya mesti ada pancingannya sedikit supaya rajin baca firman. Ya, nggak dicari aja cemilan apa yang cocok. Sama aja kayak baca nonton bioskop. Jadi carilah yang sesuatu yang membuat Anda bertahan, ya kan? Saya itu dulu sering nemeni istri saya nontonin Harry Potter. Saya nggak suka Harry Potter. Saya pasti tidur. Lalu dibelikanlah itu popcorn, dibelikanlah fish and chips supaya saya temenin dia nonton. Fish and chipsnya habis, saya tidur lagi. Ya, kayak begitulah Bapak Ibu ya. Jadi Niki bertahanlah baca firman Tuhan sampai hatam selesai semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan patah semangat. Lalu ini saya mau panggil Pak Santo. Mana Pak Santo? Pak Santo, shalom. Ya, salam Pak. Iya Pak Salam. Santo. Hari ini kita belajar tentang Alkitab. Ya, kitab ya. Hmm. Kalau Alkitab dari Matius sampai Wahyu sih sangat menarik ya. Tapi ada satu kitab Pak yang mungkin saya pengen pertanyakan sedikit. Yang kadang-kadang aneh tapi gimana ya maksudnya? Nyata, aneh tapi nyata. Ini Pak kitab yang dibuat Salomo selain Amsal dan Penghotbah yaitu kitab Kidung Agung. Ini ya. Nah, kitab Kidung Agung kan berisinya tentang puisi, syair, lagu ya. Ya. Nah, kalau menurut saya kan mungkin ini lambang cintanya kasih Allah lah ya antara Tuhan dengan bangsa Israel. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya kok Kidung Agung ini dimasukkan dalam suatu kitab Alkitab gitu loh. Nah, kalau orang yang seperti saya mungkin sedikit kurang mengerti atau pengetahuannya sedikit gitu ya tentang Kidung Agung. Ini aneh gitu loh ya. Bahkan hamba-hambanya juga jarang sekali yang menyampaikannya ada yang di Kidung Agung gitu. Iya. Bahkan agama sebelah aja mengatakan bahwa nabinya aja ada di tempat ini gitu. Waktu sebelum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya, bahasa Ibrani. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa ya Pak kok mungkin bisa dijelaskan kenapa harus dimasukkan ke kitab Alkitab gitu loh. Jadi pengkanonan itu kan oleh bapak-bapak gereja.
waktu itu di Konstantinopel sekitar tahun 30-an itu, tahun 100-an itu, Bapak-bapak gereja itu akhirnya mengkanonisasi gulungan itu ya, gulungan lontar itu ya kan, ditulisnya kan di gulungan lontar itu. Nah, kenapa, kalau pertanyaannya kenapa Kidung Agung itu dianggap sebagai Alkitab juga, saya perlu jelaskannya dua. Satu, memang Kidung Agung itu sering dianggap kitab porno, karena memang ada kalimat-kalimat seperti buah dadamu itu seperti anggura, kayak begitu, itu dianggap oleh agama seberang, kalau orang Kristen memang mesum aja, firman Tuhannya aja ada buah dada, ya masa buah naga gitu juga. Saya juga, itu kan kisahnya cintanya Salomo sama gadis Sulamit itu, yang katanya berkulit hitam tapi manis. Ya, jadi saya bagi yang berkulit hitam jangan malu karena kita bisa manis. Nah, kenapa dikanonisasikan ke dalam Alkitab? Satu, alasan yang pertama, karena memang itu adalah salah satu kesinambungan pewahyuan Roh Kudus dalam hidupnya Raja Salomo. Jadi untuk kita bisa memahami dari mulai dia mengalami pencerahan dan dapatkan hikmat, lalu jatuh cinta, hingga pada akhirnya jatuh dalam dosa dan berkata dalam kitab Pengkhotbah, semuanya itu adalah kesia-siaan. Ya kan, dapat hikmat kan Amsal. Jatuh cinta kan Kidung Agung. Sampai pada akhirnya dia jatuh dalam dosa, kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Itu satu kesinambungan. Bahwa dalam kehidupan manusia itu memang kadang-kadang dapat hikmat, jatuh cinta, lalu kalau nggak hati-hati, seperti itu. Jadi itu kesinambungan. Sedang menceritakan bagaimana Tuhan ada permainan emosi dalam hidupnya Salomo. Jadi ini kompleks ya, Pak Santo ya. Ada kisahnya, ada permainan emosi dalam perjalanan Salomo, bagaimana Salomo ini orang yang sangat berhikmat tapi juga bisa jatuh juga dalam pengertian segala macam. Lalu yang kedua, kenapa ditaruh dalam Alkitab, bukan hanya dalam satu kesinambungan perjalanan kisah hidupnya Raja Sulaiman, tetapi yang kedua, karena Kidung Agung itu memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Gitu loh. Selain Mazmur, Kidung Agung itu memiliki nilai sastra yang sangat tinggi dan sudah diakui oleh para pujangga-pujangga dunia. Ini memang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, terutama kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya ya Pak Santo ya. Jadi memang begitu dibaca, wah ini memang kedalaman sastranya itu tinggi. Jadi perlu ditaruh dalam Alkitab juga untuk memperlengkapi bagian lain. Tentunya kita masih ngerti firman Tuhan itu nggak pernah salah. Minggu depan kita akan membahas bagian terakhir dari firman Allah Alkitab itu ada namanya ineransi. Apa itu ineransi? Alkitab nggak pernah salah, gitu. Alkitab nggak pernah salah. Jadi kita harus yakin Alkitab itu tidak pernah salah. Firman Allah itu nggak pernah salah. Jadi semua kalimatnya itu betul. Jadi satu kitab akan menguatkan kitab yang lain. Kidung Agung mungkin nanti akan menguatkan kitab Matius, bisa juga kalau ada pewahyuannya. Amsal bisa juga menguatkan kitab Wahyu. Jadi saling menguatkan, itu bukan kontra bukan kayak obat yang saling menjatuhkan, enggak, justru saling menguatkan gitu. Jadi memang kitab sastra ini akhirnya tetap dimasukkan supaya juga esensi di dalamnya nanti bisa menguatkan kitab sastra yang lain maupun kitab sejarah yang lain maupun juga kitab pengajaran yang lain gitu Pak Santo. Jadi ada dua alasannya. Satu, ini adalah kesinambungan hidup Salomo, perlu dilihat secara utuh supaya kita paham, oh seperti inilah makhluk yang namanya Raja Sulaiman itu. Yang kedua, nilai sastranya sangat tinggi sehingga perlu dimasukkan. Seperti itu Pak Santo. Nah, kenapa saya pribadi tidak pernah khotbahkan dari Kidung Agung? Supaya nggak bikin salah, lebih baik jangan disinggung. Karena kan kalimatnya sangat
bahasanya itu sangat vulgar ya. Jadi saya juga seringkali tidak mau menyinggung kitab Kidung Agung. Lalu yang kedua, sebaiknya memang para pengkhotbah itu kalau kamu nggak kuasai bahannya jangan digunakan. Kayak saya masak nggak pernah pakai keju, ya jangan masak pakai keju. Nanti salah masukin keju malah nggak enak. Jadi kuasai gunakanlah bahan yang kamu kuasai. Makanya saya tuh kalau Pak Santo lihat Charlton nggak pernah khotbah dari Kidung Agung ya karena saya nggak kuasai Kidung Agung. Jadi jangan digunakan Kidung Agung, jangan nyari-nyari masalah lah. Nah, saya itu dulu punya dosen ada namanya Pak Chris Marantika. Itu yang di Ambon siapa? Malah lupa saya namanya. Siapa namanya? Ko Fendi? Chris Manusama. Chris boleh. Manusama. Nah, dia juga khotbah dari Kidung Agung. Karena dia khotbah tentang keintiman. Nah, dia kuasai itu. Ya dia kupasnya enak. Saya enggak enak. Gitu ya, Pak Santo ya. Semoga jawaban saya cukup menjawab. Oh iya. Terima kasih banyak, Mister. Jadi lebih mengerti. Terima kasih banyak, Mister. Ya, memang ini bumbu itu ada banyak ya, Bapak Ibu. Firman Allah itu kan kayak bumbu dalam hidup kita. Ada bumbu yang tidak terlalu menohok lah rasanya. Kayak kayak jinten ataupun bumbu-bumbu kayak gitulah, kunyit. Tapi begitu kena jahe pedes. Begitu kena lada pedes, begitu kena gula manis, begitu kena garam asinnya bukan main. Nah, itu bahan-bahan yang memang kadang-kadang mentajam dan menusuk. Nah, kalau kita nggak kuasai itu jangan digunakan. Tentunya firman Tuhan tidak semuanya akan selalu berkata-kata dalam kita. Kan nggak mungkin saya lagi baca Kidung Agung, buah dadamu lalu saya nangis, ya Tuhan buah dadaku bagaimana, kan nggak mungkin juga Bapak Ibu ya. Jadi kita itu ya marilah kita ini minta hadirat Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk bisa berkata-kata dalam hidup kita dengan pas ya. Nah, saya panggil yang terakhir ini Ko Hendri. Ko Hendri, shalom. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 20.30 ya. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Fendi. Pak Hendri bagaimana? Ini firman Tuhan. Firman Ya, Allah yang kita shalom. bahas. Ya, shalom. Shalom, Pak. Shalom. Ya, hari ini luar biasa semua. Saya menyimak, cuman mau sedikit nambahin sedikit aja. Untuk pribadi saya ya, dengan kita membaca Alkitab, akhirnya kita jadi ngerti maksudnya Tuhan, pengertian dari Perjanjian Lama. Karena saya sebelumnya belum pernah baca Alkitab. Semenjak baru di IHK ini, jadi saya baca Alkitab, cuman saya baru nyampe kitab Yeskiel, masih di Perjanjian Lama, belum masuk Perjanjian Baru. Cuman yang saya dapat dari saya baca Alkitab, akhirnya jadi saya makin ngerti yang ini dengan begini saya udah benar. Oh, ternyata banyak yang salah. Jadi ya semakin ngebuat jadi saya pengertian hidup saya ke depannya supaya jadi saya semakin ngikutin kehendak Tuhan karena kita membaca firman. Paling itu aja yang mau saya tambahin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ada pertanyaan mungkin Pak Hendri untuk bahasan kita malam ini? Hari ini nggak banyak tanya sih kok. Udah pada ini semua udah dijawab semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Bapak Ibu, perkataan pendeta bisa salah ya, karena manusia itu kan tentunya ada dosa ya. Tapi firman Allah itu tidak pernah salah. Oleh karena itu, sesulit apapun dan senyaman apapun hidup kita, mari tadi Pastor Rudi sudah bilang sama kita,
kita harus punya inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Ya, mari mulai besok kita bangun pagi, lalu kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan ya. Jangan hanya saya paling suka tuh nyetir tuh saya sambil setel khotbah. Cuma memang seringkali yaitu bikin bingung, pembahasannya saya nggak jelas. Tapi kalau mau jelas, baca firman Tuhan, buka Alkitabmu ya, jangan cuma buka YouTube-mu, buka Alkitabmu. Saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi untuk wrap things up buat kita semua. Oke, thank you Pastor Charlton, thank you semuanya, diskusi yang menarik ya. Saya nggak terlalu banyak nambahkan karena memang sudah dijelaskan dengan baik oleh Ko Yusuf ya tadi ya, tentang sebuah peranan Alkitab bagi orang percaya. Ya kita bersyukur, ya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang saya dapetin ya. Mungkin ketika menjadi orang percaya dulu awal-awal ketika saya masuk sekolah, karena saya mengenal Alkitab itu karena bukan jadi orang Kristen ya. Dipaksa jadi orang Kristen karena saya masuk sekolah Kristen gitu. Tadinya awalnya kan saya sekolahnya Buddhis dan juga kepercayaannya juga sama gitu. Jadi awal-awal ya sama ya, sebagai orang yang tentunya awam, membaca Alkitab itu menjadi sebuah hal yang ya tadi ya Cili dia bilang gitu ya, aneh gitu ya, mungkin tidak terbiasa, apalagi Koniki tadi juga mengatakan bahwa saya cukup apa, istilahnya kita selalu memulai dengan antusias gitu ya, tapi pada saat pertengahan sulit gitu untuk mempertahankan antusias kita gitu. Apalagi kalau di perjanjian lama, kejadian oke, keluaran oke, mulai di imamat udah mulai agak pusing gitu ya. Jadi banyak sekali kita sebagai orang percaya itu gagal mempertahankan untuk semangat untuk baca Alkitab gitu. Tapi sebuah hal yang menarik ya tadi ya yang dipaparkan oleh Ko Yusuf ya ataupun Ko Rudi juga, bahwa kita harus punya sebuah disiplin ya. Jadi saya mendengar apa yang disaksikan oleh Ko Yusuf gitu ya dalam kehidupannya gitu. Dia memaksa hidupnya, yaitu saya tahu dia dapat ilmunya dari Ko Rudi gitu ya. Jadi memang sifunya itu memang nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi memang orang itu harus memaksa, sama seperti kita sekolah. Nggak ada orang yang suka sekolah. Ketika kita anak-anak nggak ada yang suka sekolah ya. Tentunya kita semua ada yang ngalamin bete, bad mood, nangis ya, disuruh bangun pagi, ada yang bilang 5 menit lagi deh, 5 menit lagi please, please, please gitu ya. Semua dari kita bener ya, pasti ada yang kayak gitulah. Kalau kita nginget nostalgia masa kecil kita. Tidak ada seorang anak pun yang menyukai sekolah di awalnya. Tapi kenapa kita menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan ketika kita sudah biasa bangun pagi, bersekolah, mengikuti sebuah aturan, hal itu menjadi sebuah kebiasaan aja tanpa kita sadarin ya. Jadi kita kebiasaan jam 5 atau jam 6 biasanya orang yang sekolahnya pagi pasti udah kebangun gitu, tanpa perlu menyetel alarm gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya sebuah disiplin ya, sekolah itu kan Pastor Paulus selalu mengatakan bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan disciple gitu, pemuridan. Jadi menjadi seorang murid itu kadang perlu dipaksa, perlu disiplin gitu. Jadi memang tidak ada cara lain untuk membuat kita menyukai itu selain kita memaksa diri kita gitu. Jadi saya juga sama kayak Koniki, jadi Koniki sama Coach Charlton bukan sendirian ya. Jadi orang-orang yang tidak mencintai membaca Alkitab itu Anda bukan sendirian. Hari ini yang mendengar ini pun secara recorded Anda tidak sendirian. Saya juga sama gitu. Tapi bedanya adalah mungkin saya mulai membiasakan dan memaksa diri saya, mau bangun ataupun mau tidur, saya pasti baca. Ya, mau itu satu pasal, mau satu ayat atau apapun saya pasti baca gitu. Kalau belum baca sepertinya kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidup saya gitu. Jadi sama seperti Ko Yusuf, Ko Rudi, ya kebiasaan semua. Saya yakin dan percaya kalau kita membiasakan memaksa diri kita untuk membaca, minimal tadi ya kalau Ko Yusuf bilang 2 pasal. Kalau ada yang bilang 2 pasal susah atau apapun, cara yang gampang seperti ya saya pernah sering mendengar dari hamba Tuhan, kalau kita susah untuk baca Alkitab,
biasain aja gitu baca Amsal gitu. Hari ini misalnya tanggal 5, buka aja Amsal 5, baca aja semua Amsal. Ya, biasain itu aja. Kalau Anda susah gitu ya, kayak Koniki, aduh susah kok, Matius, Lukas, berhenti gitu. Daripada berhenti, mendingan baca Amsal. Ya, saya cuma menyarankan gitu, buat teman-teman, di manapun Anda berada, untuk membaca Alkitab itu, untuk membiasakan, ya, mencintai baca Alkitab itu mudahnya gitu. Ya, kita kan 1 bulan kan 1-30 ya. Jadi biasain aja satu tanggal, ya kayak misalnya ini hari ini tanggal 5, kalau teman-teman belum baca Alkitab habis GIC ini, yuk sama-sama kita buka Amsal 5, baca gitu ya. Jadi teman-teman akan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang indah, ayatnya bisa menjadi rema, ada kecantol ayat gitu ya, pasti seperti itu. Itu aja sih dari saya tambahannya. Jadi Alkitab itu, makanya orang bilang menyebutnya Bible ya. Bible itu ada yang memelesetkan di sebuah jargon BIBLE. Jadi basic instruction before leaving earth. Jadi sebenarnya itu isinya instruksi dasar sebelum kita meninggalkan bumi ya, atau dunia itu. Jadi dikatakan Bible itu seperti itu. Ya, baca firman Tuhan, semakin kita lama mendalami firman Tuhan, bukan menjadikan Tuhan itu tambah sayang atau tambah dekat sama kita, enggak gitu ya. Jadi Tuhan itu memang sudah dekat dan Tuhan itu memang sayang sama kita. Seperti kutipan dari Pak Kris Manusama, ya, yang tadi Pastor Charlton ngomong, membaca Alkitab, semakin kita membaca Alkitab, membuat kita semakin sayang sama Tuhan. Semakin kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang membuat Tuhan itu kita sogok dengan kita baca Alkitab, maka Tuhan sayang kita. Kita nggak baca Alkitab, Tuhan yang ngambek. Enggak. Tuhan itu kasih. Jadi dia tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Mau saudara baca satu pasal, mau satu ayat, mau tidak baca sekalipun, dia tetap mengasihi kita semua. Tapi tentunya ketika kita semakin mencintai untuk membaca Alkitab, pasti ada sebuah gelora untuk kita untuk semakin cinta Tuhan. Semakin kita mengerti isi hati Tuhan. Tadi salah satu kesaksian dari Ko Hendrik Giovanni, sebelumnya dia belum pernah baca Alkitab. Sebelumnya banyak hal-hal yang dia tidak mengerti. Sebelumnya banyak sekali hal-hal terjadi sepertinya menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi ketika dia semakin baca, walaupun dia belum mengerti sepenuhnya, belum menyelesaikan mungkin dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi minimal dia di dalam setiap aspek kehidupannya ketika terjadi sesuatu, dia tidak kehilangan arah, dia tidak kehilangan damai sejahtera. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa ada sebuah kekuatan gitu, di mana ketika kita mengalami badai, masalah, pencobaan, pergumulan, setiap sakit penyakit, kita dikuatkan dan iman kita tuh semakin diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, bahkan Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mau baik itu dalam sebuah masalah, dalam sebuah kondisi yang tidak baik, kurang baik sekalipun, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadikan kebaikan buat hidup kita. Kiranya hari ini kita banyak diberkati lewat hamba-hamba Tuhan ya, Pastor Charlton, Pastor Rudy, kesaksian dari Ko Yusuf, Ko Hendri, ya tadi Putri, Ko Niki ya, walaupun dia bersaksi bahwa dia jujur gitu ya, bahwa itu ya memang biasa. Menurut saya Ko Niki bukan orang yang pertama. Banyak kok yang di sini cuman nggak ngaku aja mungkin ya. Tadi Ko Charlton untung juga ngaku katanya ya, salah satunya. Oke, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah JIC. Saya boleh minta nanti Ko Rudy untuk berdoa syafaat. Di Ko Charlton bisa tutup doa berkat. Silakan Ko Rudy, Pastor Rudy. Ya, mari kita tundukkan kepala dan mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini, di mana kami boleh dibukakan mata rohani kami, untuk kami mempunyai satu kerinduan ingin mengenal pribadi Yesus Kristus. Kerinduan ingin kami mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya dan kami mau mengalami semuanya itu bukan dari kata orang.
tetapi kami mau mengalami pribadi lepas pribadi. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami akan melihat perubahan demi perubahan demi perubahan yang mengubahkan kami semakin hari, kami semakin baik. Semakin hari kami semakin serupa, segambar dengan ciptaan yang baru yang daripada Yesus Kristus. Karena kami percaya hidup kami adalah hidup yang sementara. Tetapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini, kami percaya oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, kami dimampukan, kami diberikan satu keinginan dan kerinduan untuk kami tetap percaya dan tetap percaya dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, menjadi satu terang bagi sekeliling kami, bahwa pribadi Yesus ada di dalam kehidupan kami dan kami ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berbuah-buah lebat, dan kami akan berbuah-buah manis. Semua yang kami peroleh, semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan Tuhan memberkati hamba-Nya Ko Yusuf. Biarlah kasih anugerah Tuhan ada bersama dengannya, bersama dengan keluarga besarnya. Apa yang dikerjakannya, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami yang hari ini tidak bersama dengan kami, tetapi kami percaya kasih Tuhan melingkupi kehidupannya, kasih Tuhan melingkupi keluarga besarnya. Apapun yang dia kerjakannya, apapun yang dia lakukan, biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan membawa setiap kami, jemaat GKI HK, untuk kami benar-benar mengenal Tuhan, untuk kami benar-benar bertumbuh di dalam satu wadah yang benar, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, sehingga kami akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Sehingga setiap benih firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, oleh hamba Tuhan yang dipakai untuk gereja GKI HK, sehingga benih firman Tuhan itu jatuh di hati tanah yang subur. Sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, kami boleh melihat mujizat Tuhan, dan kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama dengan hari-hari yang telah kami lalui, tetapi hidup kami menjadi hidup yang selalu berubah dan berubah menjadi semakin baik dan semakin baik, semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami pun boleh berdoa untuk Gereja Satelit GKI HK Bandung, Bogor, Kota. Kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami taruh di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Gereja Satelit IHK menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami otoritas Tuhan, mengalami urapan Tuhan yang daripada Allah Roh Kudus. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, semuanya dimeteraikan menjadi satu kesatuan, bertumbuh mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dan Tuhan memberkati kami semua di pada malam hari ini. Siapapun yang menyaksikan live streaming ini, kami percaya kuasa yang tidak terbatas dari Bapa segala terang mengalir sempurna, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini dengan kasih anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami diberkati secara dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala, dan kita semua akan berkata dan mengucapkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Kami percaya inilah iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan kami mau menaruh semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada, bersama dengan keluarga, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, dan dengan segenap iman, pengharapan dan kasih, kita terima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami akan kembali ya Tuhan, kepada kehidupan kami masing-masing, pekerjaan, pendidikan, keluarga, yang kami minta berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kami, Yesus Kristus,
dan kasih penyertaan persekutuan kami yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai dari hari ini sampai saat Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Mari kita semua yang bersama-sama sedang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Oke, selamat Shalom. malam semuanya. God bless Malam semuanya. semuanya. teman-teman. Selamat malam Semuanya. semuanya. Shalom. God bless, God bless. Ko Santo, Citabi, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati Bapak Pandi. Thank you ya. God bless ya semuanya.